أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan materi ilmu Nahu yang ke-12. Judulnya adalah Mukammilat, maksudnya penyempurna atau yang menyempurnakan jumlah. Di dalam bahasa Arab, yang pokok adalah jumlah yang tersusun dari subjek dan predikat. Jumlah yang sudah kita bahas ada dua. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Yang kedua, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Nah, di sini judulnya mukammilat atau fadlah yang artinya adalah tambahan atau pelengkap, penyempurna yang menguatkan, menyempurnakan dari jumlah. Di sini secara umum mukammilat itu ada tiga. Ada yang dibaca mansub, majrur, dan tawabi. Yang dibaca mansub terbagi kepada dua, mafa'il khamsah, 5 maf'ul, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, dan maf'ul fih. Kemudian ada mulhaq mafa'il. Mulhaq mafa'il itu termasuk hal, tamyiz, dan mustasna. Itu rinciannya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Ini garis besarnya dulu ya. Yang kedua majrur. Isim yang dibaca majrur itu ada yang majrur oleh huruf jar, ada yang majrur bil idofah. Sebelumnya ada mudhof, pasangannya mudhof ilaih. Yang ketiga tawabi. Tawabi itu artinya pengikut yang mengikuti kalimat yang sebelumnya. Yang termasuk tawabi sifat atau na'at, taukid, ini penguat makna, kemudian badal, pengganti, dan atof. Berikutnya kita awali dari mansub al-mafa'il. Al-mafa'il itu sudah menjadi istilah di kalangan ahli nahu, yaitu mafa'il khamsah, maf'ul yang 5. 1. Maf'ul bih sebagai objek atau yang dikenai pekerjaan. Contoh katabat Aisyatur risalah. Aisyah telah menulis surat. Yang menjadi maf'ul bihnya adalah ar-risalah. Yang kedua maf'ul mutlak. Secara sederhana ini untuk menguatkan pekerjaan. Contoh dorobtul kalba dorban. Saya benar-benar memukul anjing. Di sana ada kata dorban. Dorban itu menguatkan kata sebelumnya, yaitu dorobtu. Yang ketiga maf'ul li ajli. Ini menjelaskan alasan pekerjaan. Kenapa mengerjakan, apa alasannya. Maka disebut maf'ul li ajli. Contoh qumtu ikraman lahu. Saya berdiri karena memuliakannya atau menghormatinya. Menghormati atau memuliakan. Kemudian yang keempat maf'ul ma'ah yang menyertai. Contoh hadarad daifu wa ghurubasy syamsi. Tamu telah hadir bersamaan dengan terbenamnya matahari. Yang menjadi maf'ul ma'ah kuruba. Cirinya sebelumnya ada wawu, disebutnya wawu ma'iyah. Yang kelima maf'ul fi atau keterangan waktu atau tempat. Contoh saro sa'idun lailan. Sa'id berjalan pada waktu malam. Wa masya milan. Dan dia berjalan 1 mil. Nah ini disebut maf'ul bih. Lailan dan milan.
Kita akan bahas satu persatu dari yang 5 itu. Diawali dari pembahasan maf'ul bih atau objek. Kita definisikan secara ringkas bahwa maf'ul bih itu isim yang i'rabnya dibaca mansub. Kita sudah bahas ya tanda-tanda nasab, ada yang fathah, kemudian ada yang alif, ada yang ya, ada yang kasrah. Menunjukkan sesuatu yang dikenai oleh pekerjaan atau objek. Disebutnya objek. Maf'ul bih terbagi kepada 2. Ada maf'ul bih sharih, artinya jelas. Ini juga terbagi lagi. Ada maf'ul bih sharih berupa isim zahir. Ada yang berupa isim domir. Contoh isim zahir, qara'a Utsmanur risalah. Utsman telah membaca surat. Maf'ul bihnya ar-risalata dibaca mansub sebagai objeknya ya. Apa yang dibaca oleh Utsman? Yaitu surat. Maka surat menjadi maf'ul bih sharih, bentuknya isim zahir. Kebalikannya isim domir, contoh ra'aituhu wa ra'ani. Ra'aitu aku melihat hu-nya. Nah di sini maf'ul bihnya domir muttasil hu, aku melihatnya. Wa ra'ani, dan dia melihatku. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bihnya adalah ya mutakalim. Sebelumnya ada nun di sana namanya nunul wiqayah. Kebalikan sorry, goer sorry, artinya tidak jelas. Di sini ada 2 bentuknya masdar muawwal, yaitu masdar sebelum masdar adalah fiil yang ditakwil menjadi masdar. Contoh, araftu an tuzawwija. Saya mengetahui kamu sudah menikah. Ketika ditakwil menjadi tazwijaka. Saya mengetahui pernikahanmu. Kemudian jar majrur. Jar majrur bisa menjadi maf'ul bih, disebutnya maf'ul bih goer sorry. Contoh, marortu bisyarifin. Saya melewati syarif. Syarif di sini menjadi maf'ul bih disertai dengan bi ya, huruf jar dan isim majrurnya. Hukum maf'ul bih boleh mendahulukan maf'ul bih dari fi'il dan fa'il. Yang pokok susunannya itu adalah fi'il dulu, setelah fi'il fa'il, setelah fa'il baru maf'ul bih. Namun hukumnya boleh maf'ul bih itu didahulukan. Contoh dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka itu sebagai maf'ul bih, didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya na'budu, fa'ilnya domir mustatir nahnu. Untuk menguatkan pemahaman maf'ul bih, kita lihat contoh dalam Quran nomor 1. Wala yazlimu rabbuka ahada. Susunannya fi'il fa'il, la yazlimu rabbu. La yazlimu itu fi'il, rabbu fa'il, ahadan maf'ul bih, mansubun, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Yang kedua, wa ataina musal kitaba. Fi'ilnya atai, ini termasuk fi'il madi mabniun ala sukun. Kemudian fa'ilnya dhamir muttasil na, kami mendatangkan. Maf'ul bihnya ada 2 ya. 1 Musa, maf'ul bih awal. Yang kedua al-kitaba, maf'ul bih sani. Jadi kadang-kadang di dalam satu jumlah maf'ul bih itu bisa lebih dari 1, tergantung kebutuhan fiilnya.
Yang ketiga, waja'alnahu hudan. Fi'ilnya dan fa'ilnya ja'alna, fi'ilnya ja'al, mabni ala sukun karena bersambung dengan na-nya dhamir muttasil yang menjadi fa'il. Maf'ul bihnya ada dua. Pertama dhamir muttasil hu, yang kedua adalah hudan. Contoh 4, wa ati dzal qurba haqqahu. Ati ini adalah fi'il amr. Fi'il amr. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir anta. Dhamir yang tersembunyi yaitu anta. Maf'ul bihnya ada dua. Pertama za, maf'ul bih awal. Kalau al-qurba itu mudhof ilaih ya. Maf'ul bih yang keduanya haqqo. Jadi ati termasuk fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Contoh kelima, hamalnahum fil barri wal bahri. Fi'il fa'ilnya hamalna, hamal, fi'il madi mabni sukun, fa'ilnya na, kemudian maf'ul bihnya adalah hum, dhamir muttasil hum. Berikutnya maf'ul mutlak. Secara sederhana bahwa maf'ul mutlak itu adalah masdar. Bentuknya masdar. I'rabnya mansub yang terletak setelah fi'ilnya untuk menguatkan fi'il, menjelaskan macam fi'il, menjelaskan bilangan atau menggantikan lafadz fi'ilnya. Awamilnya yang menyebabkan adanya maf'ul mutlak diantaranya fi'il ya. Contoh darabtu kalban dorban. Saya benar-benar memukul anjing. Maf'ul mutlaknya kalimat dorban. Awamilnya yaitu fi'il darab. Yang kedua sibhul fi'il. Sibhul fi'il itu artinya yang menyerupai fi'il. Di antara yang menyerupai fi'il secara makna ya. Ada makna kata kerja, itu di antaranya masdar. Di sini contohnya inna saliman nasruka nasrun. Sesungguhnya Salim adalah yang benar-benar menolong kamu. Sibhul fi'ilnya nasru. Nasru ini sibhul fi'il. Kemudian maf'ul mutlaknya nasron untuk menguatkan nasru. Itu kan seakar kata ya. Kemudian pembagian maf'ul mutlak, ada maf'ul mutlak lafzi, masdar dari lafadz fi'ilnya. Ada maf'ul mutlak maknawi. Contoh yang lafzi, nadhar tuha nadron. Saya benar-benar melihatnya. Nadron itu adalah maf'ul mutlak secara lafzi karena sebagai masdar dari fi'ilnya nadhar. Yang kedua, maf'ul mutlak maknawi, contoh jalastu qu'udan. Saya benar-benar duduk. Qu'udan adalah maf'ul mutlak masdar dari jalasa secara maknanya. Jadi qu'udan itu sebetulnya masdar dari qa'ada yaq'udu. Tapi antara jalasa dan qa'ada itu artinya sama, yaitu duduk. Maka disebutnya maf'ul mutlak secara maknawi. Untuk menguatkan pemahaman maf'ul mutlak, kita lihat beberapa contoh di dalam Al-Quran. Yang pertama, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Di sini awamilnya, faktor yang menyebabkan adanya maf'ul mutlak, ta'lu ya. Ta'lunna. Kemudian fa'ilnya itu adalah domir. Domirnya domir wau ya. Ini antum. Asalnya la ta'lunna. Asalnya begitu. Waunya dibuang. Jadi kalian. Kemudian maf'ul mutlaknya uluwan.
uluan bentuk masdar dari ta'lu. Yang kedua, waliyutabbiru ma'alau tatbira. Awamilnya yaitu yutabbiru, kemudian fa'ilnya wau, dhamir muttasil wau, maf'ul mutlaknya adalah tatbiron. Kalau ditasrifkan tabbaro yutabbiru tatbiron. Yang ketiga, wa kulla syai'in fassalnahu tafsilan. Awamilnya fassal itu fi'il, berupa fi'il, kemudian fa'ilnya adalah na, hu sebagai maf'ul bih, tafsilan sebagai maf'ul mutlak, bentuk masdar dari fassal. Kalau ditasrifkan fassala yufassilu tafsilan. Yang keempat, fadammarnaha tadmiran. Awamilnya dammar, kemudian itu fi'il, fa'ilnya adalah na, ha menjadi maf'ul bih, tadmiron sebagai maf'ul mutlak, menguatkan kalimat dammar. Yang kelima, innakum lataquluna qawlan adiman. Awamilnya adalah taqulu, kemudian fa'ilnya wau, ya, dhamir muttasil wau, maf'ul mutlaknya qaulan, karena qaulan bentuk masdar dari taqulu. Itulah penjelasan untuk mafailul khamsah, maf'ul yang 5. Yang baru kita bahas maf'ul bih, yaitu objek yang dikenai oleh pekerjaan. Kemudian yang kedua maf'ul mutlak, kata untuk menguatkan pekerjaan atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan bilangannya atau menggantikan fiilnya. Demikian untuk materi yang ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.